Sipul Kulata di Sarawak, Musa Wara di Provinsi Kepri. Tahun 5 acarata 5 saman penutup di Musyawaron berhiti data buka ibadah. Sebelum kita mulai, martang yang mau kita di bagasan tadi. Amin. Mulut taberin sebelum kita mulai, PF pembawa firman, L liturgus, do J jemaat. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kasih setianya kepada kita sampai saat ini, hingga kita dapat bertemu dan beribadah dengan Tuhan serta dapat menyelesaikan Muswil PBSD Provinsi Kepulauan Riau dalam keadaan sehat dengan penuh sukacita. Salam. Untuk itu, marilah kita memulai ibadah kita dengan bernyanyi dari buku MD 565 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum-Mu, janganlah tinggalkan kami, bukalah mata kami supaya mengenal kebahagiaan yang daripada-Mu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu, dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan, kami baik hidup atau mati, karena Tuhan Yesus Kristus anak-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 392 ayat 2. Berbahagia jadi teguh, Yesus abadi bermulia. Aku warisnya bumi teguh, ciptaan baru Roh Kudus. Aku Kami sungguh berbahagia ya Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan masih mengizinkan kami, para anak-anak-Mu, orang percaya dari PBSD Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih ya Tuhan telah mengumpulkan kami di tempat ini. Secara khusus kami bersyukur
karena Tuhan telah menolong kami untuk melakukan musyawarah wilayah yang pertama di tempat ini. Sebentar ya Tuhan, kami akan memperbincangkan firman-Mu. Mari hadir di tengah-tengah kami. Ajar kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti untuk melakukan firman-Mu. Secara khusus pada siang hari ini, hamba-Mu akan mengantarkan pengurus yang terpilih untuk boleh bertugas di tengah-tengah keluarga besar PPSD Provinsi Kepulauan Riau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dihita kadongan yamanami inanami hahaangi napumulisod nasrohata yang para potokta memulai nasubut saat polipartikianon tok kita di bagasan lasmiroha alani tama madamulati kita yaka lasmirohata dinausipul tamatu papara kotoni laos terpilih pangurusta untuk periode 2022 saat 2020 walani tapapor hak manasida di bagasan hak di bata kupilit siang sada Petrus 5 ayat sada 1 ayat 6. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai dengan 6. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita boleh perbincangkan pada siang hari ini. Dihita kadongan sa prosel di bagasan keluarga Tuhata Yesus Kristus. Ibangido pengurus laho pembekalan. Pikir na sa mingguon pembekalan mulu kami sering mga leon akka pembekalan to akka pemimpin organisasi bisnis na gumudang.
memang pembekalan tuaka pemimpin gereja ya tahun lalu ada 2 gelombang. Kalau pikir memang lau paborhat atau pengurus ka lau tertinggi itu masa report tapa borhat di bagasan hata di debatan. Wala jumihami do akan masa di permulutan di bagasan pertikian. Wala jumihami do keadaan ni kita sompa debatan na adong di Kepulauan Riau kita na pengurison. Terus memima di pengurus da na baru terpilih. Karena ini sengaja aku pilih. Siang surat ni Rasul Petrus. Nau terjahanak kirinya. Awak kadongan setiap pergantian tampuk pimpinan. Mana dia bemargati tampuk pimpinan. Dakya buidos kepemimpinan ini. Dakya bu sarupa gayana masing-masing masih buat gayana beda lau menguluhun punguni mana organisasi rasul diri kita mengalami lagi dong buido horonta ikos semonomma alai buido kita berpengiluan lahu pauliuhiho punguni tu naduingan lasio naknya nakkan ata-atai di para potota na usaha dito mata-mata akayo na tabikiri na umuli buhama lao memimpin melidi organisasi di PPSD-on. Ini bukan organisasi politik, ini bukan organisasi bisnis, ini benar-benar pencurahan diri masyarakat begitu. Alina kiningan buat juru hataku memimpin organisasi tidak mudah. Aku sugari ada gaji son bara terringkas dia deh, ya. Walau ada insentif, ya ringkas. Alai yang dohonok usia berita naulion lebih daripada gaji, lebih daripada insentif. Batu hari nomor itu surat di Apostol Petrus. Rasul Petrus sudah menyajikan. Alani tabering maju perjolo. Konteks Rasul Petrus menginginkan para pemimpin pada saat yang karasuli agar memberikan pelayanan yang tulus. Kata tulus ini terus catat, tanpa paksaan dan tidak mau, ini yang paling penting, dan tidak mau dipengaruhi oleh godaan dunia. Itu tidak mementingkan diri sendiri, tidak mengambil keuntungan, tidak memimpin dengan diktator, namun didorong para pemimpin, rasul-rasul pada saat itu melakukan pelayanan dengan rendah hati. Itu konteks. Batu dulu di sini. Lalu tong ihot nak pemimpin seterusnya. Mulai tahataya Apostol Petrus, mana Rasul Petrus di abad pertama, kita mengulunai di abad 20 saja. Relevan bebe akah atau relevan bebe gaya kepemimpinan Petrus. Mari kita lihat. Yang pertama, Petrus mengatakan begini. Petrus melakukan gaya kepemimpinan. Mulai cocok anda tuh buat kau anak Katolik, dibuat tadi. Itu tuh. Apa saudara nasihat Rasul Petrus ini kepada Rasul bukan datang dari samping mana sehat itu mana, dan siang ginjang, berarti bukan perintah. Samping gimana? Mulai bahasanya ke anak muda sonari grup colek ya. Dari colek itu. Labai waktu dengan lain. Bukan perintah. Ini satu. Tua kaise dongana akapena tua pada saat ini. Petrus satu-satunya apostol rasul yang mau mengaku dirinya sebagai sintua. Nah, kalau pandita dan suruh dihati-hati, dan masa kata pandita. Yang ada itu para tua-tua. Penatua, hidup imana akan waktu penatua, akan waktu si tua.
atau disebut presbyteros. Idok. Ahama idok gimana? Nasihatnya itu supaya yang memikul tanggung jawab yang sama dalam pelayanan. Memikul tanggung jawab di dalam memimpin. Dia mau ini kolektif, kolegial. Dan gue orang masa saya. Kalau jono di jok dan dikenal pindah tua lah itu aku kata-kata pengawas mana uskup mana episkopos gua aja undi dulu. Petrus berbicara Tuhan kandungan naik bukan dari atas melainkan dari samping tadi. Kenapa? Supaya tidak ada kesan memerintah. Ini satu poin besar ya. Tabering Mas harus sonari dihitai nanti sekaligus refleksi. Apakah kita memerintah dengan selalu sistem militer misalnya perintah. Mana? Terilah. Tabering itu juga kamu sama ya, mau melakukan dari samping. Ya. Nah, ondo sasitong mulo didok mulai di bahasa psikologi. Mulo kita mensejajarkan diri dong atai. Bahasa psikologi facing and leading. Ulo mana sejajar luhut dengan anak mana pemimpin sih. Ada mana? Kita tahu pimpinan kita ulo kita sejajar. Nan di pakatayon, nan di parmangan makirat mangan kita kan? Kita sama-sama makan. Nah ada bedanya deh. Sendiri lakukan nani urai laki deh. Itu saya tahu dulu itu laki mangan. Ya kan? Ini kita sama. Dangar VIP, dangar na khusus itu cuman, ada yang baca barina kisah, matu, tuh hasamatan nade, ini memang budaya tadi kan, ya itu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mau kita belajar dari Petrus, dia bilang jadilah motivator. Udah korana, iya kan? Itu maksudnya tuh. Jadi sudah kita pemimpin, memang diajak doa jadi motivator, menyemangati. Urus tabel sepatah orang kata ini suka, tapi nota nanya pasti. Roma kedua hijau mau biar tadi. Wah, termas roh ada kan? Hijau minum tuak, nah, kopi tuak, itu tuh kan, mau budak tua kan? Itu. Jadi boleh kita mau kopi, mau budakku kopi. Oh, itu tua kita inumi, alai, budakku. Masih bang mak deh. Ayo mak, orang lagi nih. Nah. Pemimpin rohani hidup gimana? Harus motivasi di mana? Pemimpin rohani harus menerima dan melaksanakan tanggung jawab yang ikhlas, tulus tanpa paksaan. Tidak ada motivasi yang lain. Asal bui masuk, tak semua maksudnya mana? Perlu kita ketahui pada saat Petrus menulis surat, keadaan saat di babak pertama itu sangat buruk. Dan dikatakan menggetarkan orang, termasuk akada Parani, bebiro lagi bergetar. Tapi Petrus mendesak pemimpin untuk tidak gentar. Ini pesannya di situ. Petrus menekankan apapun yang terjadi, yang Anda hadapi dalam melayani itu, melayani selama 5 tahun, tidak pernah gentar, tidak pernah mundur. Itu pesannya. Dan yang berikut. Petrus terus mendorong, melayani, memimpin bukan karena tekanan, bukan karena bujukan, bukan karena keinginan tertentu, bukan karena dorongan yang lain, jorok-jorok, ya kan? Tapi Petrus maksudnya adalah hupomone. Hupomone itu dalam bahasa Indonesia artinya tekun dan tahan. Terus bertahan. Itu tetap kesana. Itulah pemimpin yang diinginkan oleh Petrus. Pelayanan penggembalaan itu hidup di mana, saudara? Harus dilakukan sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kita. Ya, gitu kan? Harus sesuai dengan kehendak Allah, bukan didasarkan dengan pilihan dan keinginan mereka sendiri atau para rasul itu. Ketiga,
Tapi yang dapat tuluhon akhir si Petrus. Jangan mencari keuntungan. Mencari keuntungan di sini ada unsur keserakahan. Ya, keserakahan itu namanya aplistos dalam Yunani. Aplistos itu tidak boleh terjadi di dalam pelayanan. Mulu ada waktu itu beda arah hebek, berarti lebih berguna waktu Tuhan perluan di bumi ini. Sudah memiliki ini, mau yang ini, serah. Maka Petrus belum lupa, ingat gimana dong? Ya, dia mengingat temannya yang dikuasai oleh keserakahan di Semai. Ada namanya Yudas kan? Jangan lupa. Tapi perlu kita ingat, udah lupa kita pertikaian mai pe ada apa si Judas aku mendahat langsung dia tadi. Iya kan? Ada yang maksud mengucap kan? Langsung dia kan? Namanya darah berikut ni. Di si Petrus saudara lain dipakai doa rasul ini. Hati-hati. Hedonisme itu tinggalkan. Keserakahan dunia, akan hisap-hisap midani ini tinggalkan. Kita makan dari setiap pelayanan. Ido di faktor mana? Ipai mau imana? Akan pemimpin ini menang masuk ke sini. Apa faktor? Petrus mengingatkan kepada para pemimpin, tidak diktator dalam memimpin. Kalau diktator aja. Ini dulu di masalah diktator, soalnya masalah diktator. Yang paling cepat kita lihat, nakabere, dah kia pemimpinnya diktator ini berujung kepada kebaikan. Itu satu. Dah kia tabere ngolu dia karena diktator berujung kepada kebahagiaan. Nakabere ujungnya itu. Anggo dimulai nih, Merkel punya kuasa dan sebagainya. So nakabere main nanti, kedua bulan viral kan? Dan kurang lagi itu. Tetapi apa? Kebenaran itu datang. Tuhan itu murka. Udah sampai sore kita. Nakte pumatong net-net, buidoso terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Alai molo terus kita diihoti hakane Tuhan ini. So si Petrus napai moto kita. Natakawarin na piningan. Saat tu napapatulang tidak diktator. Posdorohan. Ya KPMP. Isipe kita na mangulugo pumunyo sa balipat. Baik di DPD. Ya, baik di provinsi. Sudah dia dong gade. Nakoraka lasmero. Napalimahon. Petrus tidak lupa mengatakan bahwa akan pemimpin na melayani ada reward, ada upah dari para pemimpin itu. Nah dia mai Telia ayat 4. Petrus sangat tegas menekankan kepada para pemimpin atau rasul bahwa upah mereka adalah pada saat gembala agung. Siapa itu gembala agung? Pada saat gembala datang, mereka akan menerima mahkota kemuliaan itu. Mulai ke pelantikan ada mahkota yang pasahat deh. Ada berita deh, pasahat nama mahkota. Itu juga penting. Tapi mahkota yang dikatakan oleh Petrus bukan itu. Boleh itu terima, karena itu akan layu. Tapi mahkota yang dari Tuhan, Raja Agung ini, Gembala Agung ini, itulah yang kekal. Ini nama baik kita Tuhan muluan nasola-sola ini. Mahkota dunia, buatan manusia pasti layu, bahkan cepat layu. Mata mereka minta dua ataupun layu kan? Tapi no targani bes tadi kaila kan? Ini refleksi bagi kita. Saya selalu kombahkan ini. Ini si good time mamerengi. Ulu si pada taberi nak paruahon. Ade, paruahon. Jadi apa yang jabatan kita mulai dari Tuhan kita lihat kita akan karunia. Tabak kinai. Masongon dongatai. Itu yang dimaksud dengan tahu apa terus itu mengenai reward itu jadi kalau tak nak ningan naik suarong hebeng ya kan memang nggak ada duit tidak ada punguan ini deh satu putih ya hal lain udah sono kayak gini kok dulu ya kan duit itu penting tapi jangan hamba duit ya kan
Tapi jangan salah menggunakan uang. Tapi puhebeni mulut hapor leon di pungwanodo. Nah itu. Ada mulut apa kedon tu akan saja dengan asing di luar konteks di pungwanodo. Itu yang menjadi masalah. Itulah penyimpangan. Ya, itu yang kelima. Napa-napa? Ini Petrus mengingatkan seluruh pemimpin, seluruh rasul supaya rendah hati dan hormat kepada orang-orang tua. Ada 2 poin. Rendah hati. Rendah hati dari bahasa humility harus istimewa. Ya. Petrus menasihati para pemimpin ini agar rendah hati dalam memimpin, yang artinya jauh dari arogansi dan lomo-lomokan ya. Apakah relevan ini dalam zaman ini? Hari kita lihat. Dari abad 1 sampai abad 21 ini masih relevankah firman Tuhan? Jawabannya masih, karena firman Tuhan tidak pernah berubah. Dia selalu up to date. Dia selalu baru. Mari kita teliti. Benar apa tidak? Oh iya benar. Masalah itu begitu aja. Ya kan? Jadi kalau tanya Alkitab John, memang kita harus tanya balik. Ayo dong kopi mulut semua itu. Itu masa dong Pion? Masa? Itu bukti iman kita semakin kuat. Bahwa firman Tuhan itu selalu baru up to date. Yang kedua apa di pondok? Tokana kosong. Sebenarnya kosong orang-orang muda. Ya. Kenapa Petrus mengingatkan kepada orang-orang muda? Menurut kalian itu atau kaposoro begat? Ya kan? Posoro begat deh. Setelah ingat tahu kan? Nah, posoro begat. Petrus mengingatkan ini kepada kita. Orang-orang muda ini kan emosionalnya bisa jadi tidak terjaga. Ya, tindakannya bisa menjadi tidak terjaga. Alami perlu akan penasehat itu tuh perlu kehadiran dia deh. Itu kenapa ada penasehat? Kenapa ada tua-tua gereja? Dulu orang tua-tua gereja yang mau melantik itu semua apa? Para uskup itu. Kalau sonari memang dilantik oleh tua-tua di BPSD betul kan ya? Ini sama itu turunnya. Nah, orang-orang muda itu dinasihati supaya memang apa? Hormat. Artinya hormat tadi. Ya, aplikasi ini dipermudahkan warna hormat, menghormati, ya. Tak hormati do, amat tak tonyo gawe, tempat tujuh gawe, kamu urus dari itu, kita hormat. Tapi dia juga hormat kepada yang memilih. Soalnya pada itu bangun waktu presiden, tambah orang di mana gawe senator. Kalau dihormati oleh kita rakyat sebagai dia dewan kan, jadi ada timbal balik ide maksudnya tuh. Jadi hidup ini harus saling ketergantungan. Dan untuk sejurus saja. Jadi pengurus itu anggota itu pengurus ada tanggung jawab masing-masing. Itu. Sebenarnya tapi ada aplikasi, aplikasi dari mulut terbaik. Untuk para pemimpin tidak terkecuali pengurus DPSD, pengurus DPD, pengurus daerah, tidak terkecuali pemimpin sosial, ada terus di kita provinsi Kebbi, ya kan, supaya belajar dan meneladani gaya kepemimpinan Petrus ini. Kata gua anak kita, ada ngomong, ini mata pakai. Nah perjuru mulai mesti gembalakanlah dombaku itu. Ini aplikasi dari pemerintah. Saat matu tangan di ketuai, saya mudah kemanuan kepada di PPSD sumpah debatan, ada di Kepulauan Riau. Ada kita 5.000 deh. 1.000. Ya? 1.200. Ya kan? Jiwa berarti ada 5.000. Ada 5.000 domba. Nah sahat, nata pasahat tuh tangan di ketuai. Wah ini tidak gampang ini. Ya, tidak gampang ini. Lalu aku bahas Indonesia dengan segala ragam permasalahan. Maka saya bilang berat. Nah gampang ini. Ya. Alani perlu apa?
setengah nada ini persiap pemimpin adalah tindakan nyata. Ya, tindakan nyata. Pampainan kepada anggota PBSD yang ada di Provinsi Kepri ini. Tentu di dalamnya tidak ada mencari keuntungan. Tidak ada mengumpulkan uang, kumpul-kumpul, habis itu dikasih tilik lagi ke sidangan untuk semua ini kan. Itu diingatkan oleh Petrus itu. Iya. Saya mau ingatkan ada dua hal untuk para pemimpin, harus hati-hati dalam dua hal. Yang pertama, ketika dia memimpin, yang pertama adalah keinginan akan uang itu semakin kuat. Itu makanya ada dari hamba uang dan marnasai. Ya, jadi saya garis bawahi, walaupun ini kumpulan sosial, tetap itu bisa terjadi. Ya, karena kita berbagai hal yang kita urus. Yang kedua, pemimpin harus hati-hati. Ada keinginan yang terus berkuasa. Dan terus berkuasa. Gubernur 5 tahun, ganti waktu saya dari berganti itu terbudi sosial dulu. Berganti saya di DPD kan. Ya, kami pindah baru tahun 94 itu umum Sumber Bata. Ya kan? Umur 31 tahun. Ya kan? Terus sampai 2011. Ada di situ pergulakan. Ada di situ permasalahan. Ada gaya yang tidak pas. Iya memang begitu. Kalau saya udah gue, ayo mau mata memimpin seorang dotong, dia memang dia begitu, dia memang coraknya begitu, kadernya dia begitu. Amata polisi dia gayanya ya gaya begitu. Biarkanlah gaya itu ya berjalan alai kapa imur. Akan berubah pas. Itu terus kita kan. Hidup ini saling mengingatkan. Siasat itu kita orang senginjang. Ini lagi si Petrus. Mudah senginjang kita untuk itu salah kan. Nah ini kadang-kadang kita anggota juga agak patuh juga kan. Maka baik kedua, esok patuh kita. Iya kan? Maka baik sekretaris esok patuh kita. Iya, saya bilang, dikirakan kita besok. Ya masa nggak ada dong pengumpulan dana si anggota itu. Jadi bagaimana nih kumpulan itu bisa jalan? Ya kan? Bagaimana ini musyawarah ini bisa jalan? Ujungnya kita dari cari-cari sendiri. Unak semuanya nanti. Kami emang sistematika di penonton. Gilepe alain nasrohata. Ya, saya nasniro sama sedih. Itu. Nah, ada musuh di soal tadi waktu aplikasi. Yang kedua, mengingatkan para anggota bukan menegur seseorang itu. Ya. Saya ulangi itu. Untuk membaik budal mulai perpecahan di organisasi. Tak terkecuali organisasi marga. Gereja juga begitu. Sakit hati terjadi karena cara-cara yang tidak tepat. Sebetulnya hilang dari mana dari tengah dengan oleh cara penyampaian. Nah ini kita selesai. Cara penyampaian bahasa, ya kan? Ya konten narasinya, tekanan suaranya, ini juga masalah. Pemimpin juga harus memperhatikan ini. Yang ketiga dalam aplikasi, hormat kepada para orang tua. Karena orang tua lah ya, yang memberikan nasihat kepada orang muda. Guys, itu menasehati be. Mulai dong, kata batak kamu yuk deh. Dari tua pengalaman muda. Nah, kosong pengalaman. Masing-masing sudah ada porsi. Tidak karena porsi sudah gugur di pengasahan waktu. Nah, pasti malu dengan karena malu. Apa sih? Kan dari besi dimut tentu. Memang nak porsi dibilang nama. Alai Nabi Yusuf, nama Nabi Yusuf beda. Nama lo dia hanya akademis mungkin bagus. Ada yang berbisuk, kurang tahu menempatkan diri, kurang tahu melihat situasi, timing. Ini semua dalam kepemimpinan ini mesti harus diperhatikan. Lagi tidak enak hubungan, lagi tidak enak kondisi ekonomi. Menurut saya sampai contoh kegiatan kegiatan di hubungan ada saya namanya deh. Tapi juga
bernatal ya kan, ada susah ekonomi udah ngapain donasi gitu. Udah dipaksakan atas soalnya maksudnya kan. Nah itu yang hebat. Abar pudi aplikasi di mulut dan gue ilmu penetang sen ayat asa aka pemimpin totong madibagasan seret miroha. Kalau bahasa Indonesia seret miroha mau rendah. Humility, kerendahan hati. Magodo namohok mulunga labuk kusur-kusur lahok manegor nasida. Mulunga sian hasere moniroha bayi lama oleh tema. Jadi begitu ya. Nah itu beda tadi kan. Sia seret miroha itu adalah kerendahan hati. Mau sia seret miroha do pangurus tahun, mengurus penguanon, pasti kita beda. Akang kota kan. Pasti kita pegawe hormat do tunasinya kan. Tak sembarang. Jadi ini pesan dari Petrus tidak terkecuali pesan kepada PPSD Provinsi Kepri ini. Indo Barita di abad 1 sangat seperti kita main. Saya ulangi bahwa firman Tuhan itu sampai hari ini selalu baru faktual di dalam kehidupan kita manusia di zaman sekarang. Kesimpulan pagi pun kita nang ditobus Tuhan Yesus Kristus yang harus saunta marhite na tua ibana tu banua tua simbolo kita tua rotola mate turun tu dalam kerajaan maut satu banua tu pola mate di hau pinor silang saluhut na siap torok niro hari itulah kerendahan hati dia tidak membawa keilahiannya, dia hanya membawa kemanusiaannya. Itulah seret mirohani Tuhan Yesus. Alanita sobba ma tapasanga ma ibadah jala taului. Akalo mo ni rohana, dan lo mo ni rohani jolmai. Dan lo mo ni rohani akarongatay. Lain lo mo ni rohani. Una kita manompana asing. Ya, Lukas 8 ayat 4. Kenapa kita menyembah yang lain? Tapa tutor ma. Mulai dok tempat tutor berarti mau turun. Oh saya udah bom. Pemimpin yang sudah merasa pemimpin, yang sudah merasa dirinya di level atas, yang tidak mau turun itu bukan pemimpin. Pemimpin yang mau turun ke bawah itu mau mensejajarkan dirinya. Itulah pemimpin yang mau menghargai anggotanya. Yang kedua, sojol ma pardosa. Kita sudah berdosa, pardosa loh, ya kan? Ya. Alai dia Tuhan ini oleh kita. Kebebasan Allah mengurus memilih di dalam keberdosaan kita itu. Kita diingatkan bahwa manusia itu selalu ditarik dari dua arah. Merinau para Tuhan. Merinau itu memang benar adanya. Kita ditarik dari dua arah. Boleh siap kabira gitu dulu saya. Ini nama saya di FS dohot. If de tunggu merinau lebih kuat dia dari kiri ditarik sampai dia jatuh. Kesombongan dia jatuh. Nah ini baik kita kesombongan tidak boleh karena akan mengancam kejatuhan. Tuhan itu memberikan kita keleluasaan. Tuhan kita memberikan kebebasan, itu namanya free will. Ini ada kita, kuliah wamam, kuliah waina, pilih kita. Alai diperlengkapi Tuhan itu kita markite hidup hatana. Mengulau akan aku bertolong ini rohana asitoma alai adok kebebasan itu ini itu namanya free will. Alani posturat dipimpin nau tempat tujuan di partikeno. Naboy mangihutong sama pemimpin ni si Petrus. Gaya di si Petrus, nah masih aktual, masih faktual, masih relevan. Dia seperti kita main, nang bergoma selalu pengurus, berbisu mau ke pengurus, lalu menguluhun PPSD provinsi. Tapi sukses mah bisa guna ida naksiraka daerah-daerah. Sadar marohata inalaho mengulahun lo menirohata pahembak kolaka las miroha
Diakta pungat katu aka aina manggul. Amin matanya tidak. Modate rohanami dihuwali Tuhan. Baimot ko kami dipatikenon sa tokin marhidihite hatam marhidihite Rasul Petrus mengalehon bohal di kami secara khusus matuaka pemimpin na adong di negara nanyon terlumubi di pemimpin da baru pinit kami amata toni sihanes ha tuhut perangkat na asima rohama le Tuhan marhite-hite perjumpangan nanyon pasu-pasu mahami sa lubukna hudai mahami sa lubukna kedua anggota asa lubukna terlibat di kepengurusan OPE asa toktong di bagasan pangaramotium asa toktong di bagasan kolong hami mangudahon akan rekod di tengah-tengah di perpungan nami. Sok songonima kami ada Tuhan anggota di Pumanon narong di provinsi Kebbi. Ajaranmu kami, sosoammu kami, jala ulu kami mengikutkan pemimpin kami. Karena dia pilih Tuhan na dibayar pemimpin kebijakan. Nama korhon akalas nyeroh kadui itu katongan di Pumanon nami. Alani saluhuna pasu-pasu mai. Jala lehon nang dihami akka pasu-pasu na sundeng gani. Asa marhite ya Tuhan. Bui tok kami masih aminan marsyuruban diaka ngarekod dingul nami. Tong pasatay matuho daging loto dinami. Di bagasan Kristus Yesus martania kami tuho. Amin. Malaki Tuhan menurut usaha dari tanuli di tengah-tengah di perpumata di dalam pemberhaton pengurus tak lima pengurus di wilayah provinsi Kepulauan Riau. Karena ini ada tabunjung di perpumaton mari kita sebutkan deh nomor 720 ayat sada untuk aku pilihan. Martanya mahita tatanya koma piliata. Ali di batama namin na di banua gijan koro karawan di saluhus leo na dengga dohon nasa libasa na mauliutus. Pasat kami manasiyan na nilehong nito kami pilihan nami tuho. Say jalong may kaliwag na husus di julong. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huprasya kami pilihan on. Pati burhon harajaw mo nito nga di uliam dohot di portibion. Uhay marohanami marhite-hite to dim. Asalamu tadahami godan ni sileo-leo mito hami. Asalam girgir kami madog mauniate tuho.
Mari kita Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rahmah kita madok di tangiatai. Alea manami dari hijab. Saya berbagi lakuanmu. Saya rohana jauhmu. Saya sahut mau menemani bertemu sama dari berhijab. Lewat Tuhan sudah berdua siap hari. Saya sama senari semua pada senari. Itu saya doa orang dosa Tuhan. Mulai itu untuk pangsunan. Baru orang siap mengaku. Kalau bertemu roh hukum, roh yang sangat sering beriman. Amin. Asini rohani tu harta Yesus Kristus. Olong di rohani di bata ama. Duhut persauran ni tol di parbadiama. Nama dengan hita ulat ni rodi saleleng nileleng na amin tulhadi. Amin. 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 Oras madita. Oras opung, oras. Di judulnya apa tuh?